Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Wang Zi dan Buddha Zi Huaihai ketujuh bergerak cepat di udara, terjerat seperti dua lampu dan bayangan, bertarung dengan sengit. Orang-orang tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali, hanya merasakan fluktuasi energi yang mengerikan di ruang ini mengamuk terus-menerus. Huaihai tampaknya tidak ingin menghancurkan gunung peri ini. Ketika puncak-puncak gunung di bawahnya runtuh seperti bukit pasir, ia naik ke langit, lurus hingga 1000 kilometer di atas langit, dan kemudian bertarung dengan Wang Zi lagi. Angin melonjak, energinya melonjak, dan kekuatannya luar biasa. Semakin banyak orang di nadi peri ini berkumpul, semakin banyak para pembudidaya yang datang dari semua pihak untuk catatan cinta yang terlupakan. Buku yang menakjubkan telah menarik semua arah. Jika tidak ada kecelakaan, badai berdarah tidak bisa dihindari. Pada saat ini, di atas langit, manik-manik di telapak tangan Huaihai bersinar terang, dan matahari di langit dikalahkan dibandingkan dengan itu, dan semua orang diiradiasi dan tidak bisa membuka mata mereka. Chen Nan, mereka tidak terkecuali, dan air mata terus-menerus mengalir dari mata mereka, dan mereka sementara buta. Pada saat mereka kembali ke penglihatan, dua tuan di udara telah kehilangan jejak. Mereka terbang ke arah barat laut. Percepat, titik. Para pembudidaya yang telah menyaksikan perang telah mengumpulkan hampir 1000 orang, dan semua orang mengejar mereka ke arah hilangnya dua tuan. Zijin Shenlong akan pindah, dan Chen Nan tertangkap. Jangan terlalu dekat, kita mengikuti semua orang, jangan terlalu mencolok. Bagaimana orang biasa bisa mengejar kecepatan dua tuan? Ketika hampir 1000 petani akhirnya tiba, Huaihai tidak punya tempat untuk pergi, hanya menyisakan jubah putih bernoda darah Wang Zi dengan bangga berdiri di atas langit. Tidak ada keraguan bahwa Buddha yang ketujuh dikalahkan. Berita utama ini dengan cepat menyebar ke kejauhan oleh para guru melalui pikiran, kurang dari setengah hari semua orang di surga sudah tahu bahwa Dantai mengiring murid-murid utama untuk menunjukkan kekuatan mereka. Langkah Wang Zi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Bunuh Tao yang membawa tulang, potong 9 setan hantu, dan hancurkan tuan tanpa suara. Orang-orang kuat ini semua adalah tokoh terkenal, tetapi mereka dibunuh oleh Wang Zi satu demi satu hanya dalam setengah hari. Senian menyebarkan berita, 1000 mil dalam sekejap, hanya setengah hari, nama Wang Zi yang ganas membiarkan para penguasa semua pihak di langit memandangnya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Chen Nan sedikit bingung. Jika Wang Zi datang untuk catatan cinta yang terlupakan, dia seharusnya menyerah. Pada akhirnya, Wang Zi bertemu musuh yang kuat. Setelah 1 jam perang, ada ribuan penggarap di kerumunan, dan banyak orang berseru. Su Yun, murid tertua Hun Tian Taosu, sebenarnya bertarung melawan Wang Zi. Huan Tian Daosu tampaknya memiliki keluhan yang mendalam dengan peri Dantai, dan sekarang murid-murid mereka berperang bersama. Itu benar-benar memiliki arti yang jauh. Jika Anda mengatakannya dengan buruk, itu akan memancing dua faksi untuk melakukannya sendiri. Di kejauhan, Chen Nan dan Zijin Shenlong diam-diam terkejut, dan langit campuran dari dunia manusia sebenarnya sama di surga. Terkait, The Overture Surgawi Overture akhirnya terdengar. Su Yun, Raja Iblis di dunia surgawi, bertarung melawan Wang Zi selama setengah hari, dan Nei Tiandi dihancurkan oleh Wang Zi, dan dia dikalahkan dan mati. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang menggetarkan surga. Kalimat terakhirnya sebelum dia meninggal, membuat banyak penonton akhirnya tahu mengapa Wang Zi sangat gila hari ini. Wang Zi kamu akan menjadi seperti kerajaan Raja Dewa, orang kuat hari ini. Telah menjadi batu penajammu. Ribuan pembudidaya penonton mendidih, dan tidak ada Raja Dewa yang lahir di surga selama hampir 1000 tahun, ini tidak diragukan lagi merupakan berita berat. Anak bodoh, berani membunuh muridku. Leluhur datang selangkah terlambat, tapi hari ini kamu pasti akan mati. Hantu seorang lelaki 10 kaki muncul dari udara tipis, mengungkapkan tekanan besar. Buddha saya berbelas kasih, dan Laona juga datang ke setan. Buddha emas setinggi 10 kaki muncul di langit di sisi lain. Wang Zi berlumuran darah, tetapi dia masih berdiri, memandang ke langit dan berkata, Hao Tian Tao, Buddha. Haha, kamu baru saja datang dalam inkarnasi, bagaimana kamu bisa menanggungku? Hari ini aku akan menggunakan kekuatanmu untuk menjadi dewa, raja. Pada saat ini, para penonton telah berkumpul untuk puluhan ribu orang, semuanya terkejut, dan leluhur-leluhur Tao dan Buddha juga muncul. Namun, yang mengejutkan mereka masih ada di belakang, suara seperti surga terdengar di seluruh dunia, dan sesosok indah ditransformasikan ke langit, persis seperti kembang sepatu yang keluar dari air, segar dan suci. Magang hari ini diperkirakan akan berdampak pada Raja Dewa, dan dia tidak ingin diwaspadai oleh leluhur Tao dan Buddha. Puluhan ribu pembudidaya direbus. Ya Tuhan, itu peri Tantai. Ini inkarnasi dari peri Diantai. 3 Raja Surgawi berkumpul. Pertempuran setingkat dewa. Chen Nan menyaksikan semuanya dengan tenang di kejauhan. Dia tidak iri dengan kekuatan orang-orang itu. Dia percaya bahwa selama dia diberi waktu, dia akan dipromosikan ke bidang ini cepat atau lambat. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hari ini, Wang Zi adalah protagonis, dan dia masuk ke ranah Raja Dewa dan bahkan menarik 3 tembakan. Di hari mendatang, jika saya memasuki bidang Raja Dewa, apakah saya harus memprovokasi langit tanpa nenek moyang untuk mengandalkan bagaimana dengan upaya gabungan dari Dewa Tuhan? Petik 2. Nenek moyang leluhur Tao berteriak, dan Taixuan, Anda berkompromi dengan para murid di bawah pintu Anda untuk membunuh orang tak berdosa dan menghancurkan murid-murid saya, itu terlalu menipu.
Sebelum menunggu dan Taisuan mengatakan sesuatu, Wang Zixian tertawa keras, Hui Tian Daosu, kamu tidak selaras dengan tuanku, murid-muridmu dan aku juga memiliki banyak kebencian. Hari ini dia adalah peninggalan guruku, catatan cinta yang terlupakan. Inilah inisiatif untuk melawan saya dan dipenggal oleh saya hari ini. Bagaimana Anda bisa mengeluh? Jika Anda, leluhur, menggunakan hal kecil ini sebagai alasan, itu akan konyol. Petik 2. Patriark, aku masih belum bisa mengomentari kamu. Haha, Wang Zi tertawa terbahak-bahak, saya tidak repot-repot berkomentar dengan Anda. Anda hanya sinar doppelgangers. Saya telah mendengar bahwa dia memurnikan Anda, tetapi itu hanya boneka yang digunakan untuk menggantikan kematian. Keadaan pikiran dan kultivasi Anda sangat berbeda dari tubuhnya. Meskipun nama inkarnasi digantung, menurut saya Anda jauh dari meja. Itu pasti induksi emosionalnya, dan diharapkan akan ada bencana hari ini, jadi kirim saja Anda datang untuk merampok. Petik 2. Berani. Penjelmaan leluhur surgawi surga sangat geram, dan hantu pantom meledak menjadi kekuatan seperti gunung, dan telapak tangan besar diarahkan ke Wang Ziyin dengan keras. Pada saat yang sama, suara trompet Buddha terdengar, dan tubuh emas Buddha juga membentuk cetakan tangan Buddha, dan berbalik ke arah Wang Zi. Wang Zi berteriak dengan keras, Tuan, inkarnasi Buddha ini asli, tolong potong untuk saya. Saya akan menggunakan tubuh jahat ini untuk mempertajam tubuh dan pikiran saya untuk memasuki ranah Raja Dewa. Peri di pantai tersenyum tipis, seperti awan yang mengalir, seperti angin yang melayang, tubuh peri yang anggun dan suci, berubah menjadi tubuh Buddha, dan sebuah taktik pedang dicubit di tangan kirinya, menentang jejak tangan Buddha. Meskipun ini adalah inkarnasi, tetapi ini juga merupakan pertarungan para dewa, tetapi tidak ada imajinasi tentang keruntuhan dunia, pembangunan dunia seperti mereka, lebih banyak untuk membuktikan seni bela diri, ketinggian dunia adalah simbol kekuatan. Ukuran tidak lagi menjadi faktor penentu. Kemerosotan. Dengan beberapa suara lembut, taktik pedang peri tantai dan cetakan tangan Buddha dari Buddha dipukul satu demi satu. Pada saat yang sama, dua dunia yang luas tercermin di langit, seperti Fata Morgana, keduanya berada di dunia yang aneh, saling menyerang dari jarak jauh. Kerumunan terkejut dan ada banyak diskusi. Dua penguasa surga layak menjadi sombong ke alam surga, dan tempat di mana mereka berinkarnasi dapat menjadi dunia mereka sendiri. Ini membuat ribuan petani di langit merasa bahwa mereka kecil. Meskipun dua abadi tidak menyerang dengan ganas, tampaknya fluktuasi yang menyebar tidak terlalu kuat, tetapi ketika angin lembut bertiup dengan lembut, itu membuat semua orang merasa sangat ngeri. Angin sepoi-sepoi melayang, dan pegunungan di bawah peri dan Buddha Dantai mencair seperti es dan salju gunung-gunung hijau yang menghijau di gunung-gunung musnah tertiup angin, dan lebih dari selusin puncak hijau telah berubah menjadi debu dalam sekejap. Ini benar-benar menakutkan, Anda dapat menghancurkan dunia dengan tangan terangkat. Di bagian langit yang lain, Wang Zi telah bertempur dengan inkarnasi leluhur Tao Dao. Sungguh, seperti yang dikatakan Wang Zi, avatar ini tidak membawa kekuatan leluhur Tao Tao. Wang Zi dapat bertahan, meskipun bahayanya berdering, tapi baginya untuk memasuki ranah Raja Dewa, itu benar-benar lawan terbaik. Di kejauhan, Chen Nan merasa bahwa mereka heran pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, pada akhirnya, itu semua karena buku yang aneh, The Forgotten Love Record, benar-benar sebuah buku ajaib, jadi biarkan ini menunggu karakter tidak ragu untuk bertarung, saya yakin pasti ada Raja Dewa mengintip di dekatnya, menunggu kesempatan yang baik untuk campur tangan. Pada akhirnya, Buddha dan Patriark Dao Surgawi, dan Taixuan, kebanyakan dari mereka akan menggerakkan tubuh. Petik 2. Naga berkepala dua telah terkejut saat ini sangat merasakan karakter mengerikan dari alam tertinggi. Jangan linglung, kalian berdua, kita tidak akan terlalu jauh dari negara mereka. Pergilah, sekarang kamu bisa pergi ke tanah Buddha 90.000 mil jauhnya, kurasa tubuh Buddha yang sebenarnya pasti berada di jalan. 9.000 mil jauhnya, di tanah kebahagiaan Buddha, yaolan berwarna hijau seperti batu giok, ginseng segar dan harum, dan udara abadi tertutup rapat. Batu bata dan batu giok di aula Buddha, satu persatu mengambang di udara, 3.000 Buddha bernyanyi, pemandangan yang damai dan sakral. Untuk buku ajaib pertama surga, Buddha akhirnya meninggalkan tanah Buddha hari ini, dan ia menghilang ke langit seperti aliran cahaya. Pada saat ini, Chen Nan mengumpulkan dua naga ke langit dan bumi bagian dalam, kemudian naik ke langit, dan beberapa kepunahan menghilang ke langit jauh. Tidak perlu baginya untuk menyaksikan pertempuran antara Dewa Ilahi dan Dewa Abadi, dan tanah kebahagiaan Buddha adalah tujuan utamanya. Kecepatan Raja Dewa Dapeng diklaim sebagai yang pertama di tiga alam. Chen Nan Riseng melahirkan sayap raja. Meskipun itu benar-benar kilat, meskipun sayapnya tidak dapat direntangkan hingga 90.000 mil, itu berkali-kali lebih cepat daripada pembudidaya rata-rata. Setengah jam kemudian, sesuai dengan rute yang sudah terdeteksi, Chen Nan akhirnya keluar dari tanah kebahagiaan Buddha. Di sana, bergoyang pohon harta, menyinari cahaya. Ilahi, ya kau membuka jalan, aura bergelombang, semua jenis rumput peri yang belum pernah ada sebelumnya, di seluruh tanah Buddha. Potongan-potongan istana terletak di berbagai puncak gunung, dan banyak kuil Buddha melayang di atas awan di kedalaman awan. Aku mengandalkan kelompok pria botak ini sangat kaya. Zijin Shenlong menghela nafas, kamu melihat kuil Buddha di kejauhan, itu adalah batu bata dan batu giok. Chen Nan memandang dengan tenang ke tanah kebahagiaan Buddha di depannya. Dia tidak gugup, sang Buddha sudah pergi. Dia percaya bahwa Dewa Raja Sayap ada di sana. Dia dapat dengan tenang mundur.
Fosan ini benar-benar tempat harta karun di mana roh-roh Zongtiandi berkumpul, dan akar-akar alami berkumpul untuk menarik roh-roh dari segala arah untuk mengairi. Ada puncak rumput hijau, tidak ada rumput, tidak ada pohon, semua tumbuh-tumbuhan penuh dengan roh, cahaya ilahi menyala. Vena spiritual tak berujung dapat memiliki ratusan mil, tetapi tempat kultivasi diri Buddha terbatas hingga puluhan mil di area pusat Vena spiritual. Di tanah Buddha yang damai, seekor peri bangau terbang di antara awan-awan, dan puluhan kera roh terus berjatuhan di pegunungan. Rusa Sika, kelinci putih besar dengan telinga panjang, bahkan muncul di hutan. Seperti harta karun, hewan-hewan tersebut sudah memiliki aura. Bayi naga serakah terus bergumam dan meminta Chen Nan untuk memanggangnya satu atau dua. Zijin Shenlong tidak jauh lebih baik. Ketika dia melihat batu bata emas dan ubin batu giok di Gunung Qingfeng, dia ingin menempatkan semuanya ke langit dan bumi bagian dalam Chen Nan untuk kesenangan nanti. Chen Nan telah mengganggu kuil guntur, tetapi mengetahui setelah itu bahwa itu hanya kebetulan, jika tidak ada beberapa dewa utama diam-diam menahan Thor, dia sudah mati puluhan kali. Karena itu, hari ini dia membobol Elysium Buddha dengan sangat hati-hati, dan tidak pernah berani bergetar seperti yang terakhir kali. Terutama seorang lelaki kuat seperti Buddha yang cukup melirik ke alam surga. Menurut legenda, meskipun beku ini memiliki penampilan yang baik dan lembut, tetapi mana yang surgawi, hanya sedikit orang yang dapat melihat menembus kedalamannya. Wilayah Buddha ini sangat luas, Chen Nan membentangkan sayap Raja Dewa, seperti listrik dan cahaya, yang terus-menerus berkelebat di antara gunung dan hutan, dan terus muncul di berbagai puncak. Sekarang dia hanya bisa percaya pada kesadaran rohaninya, dan secara naluriah dia telah menghindari setidaknya 8 tuan yang tidak bisa dia goyang sama sekali. Jenis tak tergoyahkan, benar-benar perasaan tidak berdaya, membuktikan bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk mereka yang mengolahnya sedikit. Kekuatan kesadaran spiritual bawaan adalah modal bangga Chen Nan, yang selalu dapat secara efektif memahami kedalaman lawannya. Sepotong tanah Buddha ini sama legendarisnya dengan dunia luar. Gunung spiritual pusat sangat tinggi, mengumpulkan roh-roh dari segala arah, dan sebuah kuil Buddha yang megah dan megah ditangguhkan di atas puncak. Ada beberapa kilometer bungalau, di mana Buddha duduk. Ada juga kuil-kuil di puncak di sekitarnya, yang diatur sesuai dengan kekuatan dan senioritasnya. Semakin dekat puncaknya dengan Buddha, semakin tinggi mana orang-orang yang tinggal di atasnya. Ada bunyi Buddha yang tak berujung, dan lonceng memekakkan telinga, dan di tanah Buddha ini, bunyi banyak beku dan Buddha melantunkan kitab suci mengelilingi seluruh gunung roh. Semakin dekat ke Lingshan di zona tengah, Chen Nanyu merasa bahwa tekanan tak kasat mata telah meningkat pesat. Dia telah membiarkan dua naga bersembunyi di dunia batin, dan sekarang mereka tidak bisa membantu sama sekali. Dia telah menghindari banyak beku, dan dapat dikatakan sebagai apa yang disebut Buddha di dunia. Chen Nan terbang ke puncak, dan dengan guntur yang menggelegar, dia dengan cepat menempatkan seorang beku yang bukan orang yang sangat kuat ke dunia batin. Untuk semua jenis tanah Buddha, ia telah bertanya dari dunia luar. Sekarang ia ingin pergi jauh ke puncak Gunung Lingshan, sangat perlu untuk menangkap orang dalam yang tahu di sini. Oh, sebenarnya menangkap seorang beku. Bajingan tua di Neitiandi memandangi biksu muda itu dengan alasan yang tidak diketahui. Rambut Omi, bagaimana kabarmu, biksu kecil? Baby Dragon juga mengepakkan sayapnya, tampak seperti laki-laki. Biksu muda itu akhirnya bangun, dan dia, sepertinya, ditangkap. Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Lingshan untuk membuat masalah, apakah kamu tidak tahu ini adalah retret Buddha? Amitabha, kamu adalah seorang beku kecil. Bayi naga terlihat seperti tongkat kecil. Sang Buddha pernah berkata bahwa semua makhluk adalah sama. Kamu dan aku seperti Buddha. Di mana Buddha bisa hidup? Mengapa aku tidak bisa datang? Kita bisa hidup dimanapun Buddha bisa hidup. Petik 2. Kamu. Biksu muda itu ternganga dan berkata, kamu, orang yang begitu sombong. Sang Buddha berbelas kasih dan penuh hormat, tetapi kamu sangat tidak sopan dan menghujat. Mengapa kamu harus berbicara dengan Sang Buddha? Petik 2. Chen Nan berkata, Buddha tidak digunakan untuk menghormati, tetapi untuk patung Buddha, bukan Buddha. Yang disebut makhluk hidup adalah sama, setiap orang adalah Buddha, 3.000 dunia, dan ratusan juta arwah semuanya memiliki bodhicitta. Beku muda itu berargumen dengan alasan, setiap orang memiliki bodhicitta, tetapi itu terkubur dalam debu dan tidak dapat mencapai ranah Buddha. Yang berani membahas dengan Buddha. Chen Nandao berkata, Buddha bersumpah, Anda begitu menang, biksu, bertentangan dengan ajaran Buddha. Buddha adalah seorang Buddha dan manusia, tetapi ia telah menjadi iblis setelah didewakan oleh Anda. Naga Zijin di sebelahnya tertawa kecil dan berkata, kerajaan. Apakah ini mengacu pada kekuatan magis? Aku mendengar bahwa Raja Iblis tua leluhur surgawi memiliki mana yang tak terbatas, jadi dia adalah orang yang dapat dibandingkan dengan Buddha dan pantas dihormati. Bagaimana Raja Iblis dapat dibandingkan dengan Buddha? Aku memberi makan Raja Wali di tubuhku. Bukankah itu jenis kerajaan yang bisa dibandingkan dengan iblis? Zijin Shenlong berkata dengan nada menghina, Yah, saya berani mengatakan bahwa kepala botak yang munafik itu pasti babi, dia akan aneh jika dia memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan elang. Kamu, biksu muda itu bingung oleh kegilaan ketiga lelaki itu. Chen Nan sedang menunggu saat ini, dia berteriak di mulutnya, benar-benar kehilangan kemuliaan mata biksu muda itu, dan kemudian mulai menggunakan kekuatan magis, secara paksa mencari ingatan di otak biksu untuk memahami berbagai hal di tanah Buddha.
Menurut semua yang telah dipelajari dalam benak biksu muda itu, Chen Nan merasa sangat sulit untuk masuk ke aula Buddha di Gunung Lingshan. Ada begitu banyak guru di sini, dan tidak ada cara untuk tidak menyadarinya, atau saya akan merasakan beberapa mil jauhnya, karena para murid Buddha duduk di sebelah mereka. Yang menggembirakan Chen Nan adalah dia telah menggali pesan yang sangat penting dari pikiran beku ini, dan dia mengetahui keberadaan 13 peninggalan agama Buddha. 13 peninggalan dari Zen Buddha kuno, Sang Buddha membawa 7 di antaranya, dan dia ditempatkan di alam Buddhisnya sendiri, yang disebut alam metafisik bergerak, atau langit dan bumi bagian dalam yang sangat besar. Dikatakan bahwa 7 Buddha kuno ini relik tersebut dapat memperbaiki dunia Buddha dan membuatnya tidak bisa dipecahkan. Dari 13 peninggalan, salah satunya diberikan kepada kepala murid Huairen oleh Sang Buddha, dia duduk di puncak di samping Gunung Lingshan, dan telah berkultivasi di sana selama ribuan tahun. Selain itu, kelima Buddha ditempatkan di atas Lingshan di kuil terapung di udara, dan 5 peninggalan Buddha kuno merupakan bendera 5 elemen. Dengan 5 peninggalan ini, beberapa kilometer persegi candi Buddha melayang di atas puncak Gunung Lingshan seperti benteng perang terkuat. Selain itu, Chen Nan juga belajar dari benak seorang biksu muda sebuah legenda Buddhis. Selama peninggalan yang ditinggalkan oleh Buddha Zen kuno tetap ada, suatu hari dia akan beregenerasi. Chen Nan tidak punya waktu untuk memikirkan legenda itu. Dia sekarang berpikir tentang cara mengumpulkan peninggalan ini. Ketujuh langit dan bumi Buddha untuk sementara tidak dapat melakukan apa-apa. Adapun murid besar Buddha, tampaknya sulit untuk mendapatkannya. Saat ini, hanya ada kuil Buddha yang mengambang di atas Gunung Lingshan, dan 5 peninggalan di dalamnya merupakan bendera 5 elemen. Meskipun dia tahu bahwa susunan 5 elemen itu sulit untuk dipecahkan, Chen Nan selalu merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih besar daripada menghadapi Sang Buddha dan Huairen. Mengetahui semua ini, Chen Nan menyegel keterampilan biksu muda dan memberikannya kepada Gusi, pengurus rumah tangga dunia batin, untuk membiarkan biksu itu bekerja dan memperbarui dengan para malaikat itu. Kedua naga itu masih tersisa di dunia batin. Chen Nan membentangkan sayap Raja Dewa, menyelinap dengan hati-hati, dan perlahan-lahan mendekati Lingshan. Lingshan bisa lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, yang tidak tinggi, tetapi terlihat sangat mengagumkan. Di sebelahnya, ada puncak hijau yang sedikit lebih tinggi, dan di atasnya adalah kuil Buddha yang agung, yang merupakan kuil dari murid besar Huairen. Chen Nan menghindari Sang Buddha dan menyelinap ke Lingshan dari arah yang berlawanan. Banyak arhat bermeditasi di puncak Gunung Lingshan, memandang ke pegunungan, dan Anda juga dapat melihat banyak beku berlatih di depan kuil mereka. Melihat istana lebih dari beberapa kilometer persegi di atas Lingshan, Chen Nan mengerutkan kening untuk sementara waktu. Dia merasa bahwa dia benar-benar akan terbang ke kekosongan kuil Buddha. Dia pasti akan ditemukan oleh Huairen. Sekarang dia menyelinap ke Lingshan dan telah mengambil risiko besar. Dia sekarang telah mengerahkan seluruh nafasnya, dan fluktuasi jiwanya juga dalam keadaan sunyi, tetapi dia selalu merasa bahwa bahaya selalu menyelimutinya. Ini firasat yang sangat buruk. Chen Nan percaya pada kesadaran rohaninya dan diam-diam membuka dunia batin. Bagaimana kabarnya di luar? Rufian bertanya. Sangat sulit untuk ditangani, aku punya perasaan bahwa aku tidak bisa memulai. Chen Nan memperkenalkan situasi di luar. Ini benar-benar tidak mudah untuk melakukan ini. Ada Buddha yang dijaga di atas setiap gunung. Jika kamu ingin terbang ke kuil di langit, kamu akan menyadari kebotakan ini. Begitulah aku merasa rumit. Naga bajingan itu dalam keadaan kepala naga, dan dia berjalan beberapa lingkaran dengan tangan di belakang punggungnya, mengatakan, meskipun saya cukup meneliti metode pembentukan, jika saya ingin mematahkan 5 elemen pembentukan Buddha, kecuali jika saya diberikan 5000 tahun. Tapi, ada cara untuk mencobanya. Petik 2. Metode apa, katamu? Pengalaman bajingan mutlak tua Chen Nan sangat mengagumkan. Semua formasi harus memiliki dukungan spiritual untuk membuat susunan besar bekerja dengan lancar. Istana yang ditangguhkan di atas Lingshan dapat memiliki beberapa kilometer persegi, dan itu pasti akan membutuhkan dukungan spiritual yang besar. Kita dapat mulai dalam hal ini, potong sumber. Kekuatan spiritual yang besar itu, biarkan kuil Buddha yang menggantung jatuh, dan kejutkan kelima elemen itu. Petik 2. Long Babi bergumam, oh, tongkat dewa besar sudah menyala. Ini setara dengan membongkar sama sekali kuil Buddha. Tongkat dewa yang tidak berambut pasti akan menjadi gila. Pokoknya, jika Anda ingin menyinggung kepala botak, maka menyinggung itu sepenuhnya. Chen Nan setuju dengan saran dari naga Rufian. Dia tahu persis di mana sumber aura spiritual itu. Lingshan adalah urat leluhur dalam 1.000.000 mil, dan akar spiritual dalam 1.000.000 mil. Tidak diragukan lagi, selama akar spiritual bawah tanah dihancurkan, aura pasti akan bocor, dan itu pasti akan menyebabkan serangkaian peristiwa mengerikan. Tidak diragukan lagi, selama akar spiritual bawah tanah dihancurkan, aura spiritual pasti akan bocor dan itu pasti akan menyebabkan serangkaian peristiwa mengerikan. Suasana damai dari tanah Buddha yang penuh kebahagiaan ini mungkin sepenuhnya terbalik dalam semalam, dan dapat menjadi sisi gunung dan air jahat. Tentu saja, ini tidak dapat dianggap sebagai penghancuran murni, setidaknya untuk mematahkan keunggulan unik di sini, dan gunung-gunung lain dan pegunungan yang dalam radius 1.000.000 mil mungkin dibayangi oleh semangat dalu. Setelah beberapa analisis, keringat dingin Chen Nan keluar. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi musuh yang mati dengan seluruh agama Buddha. Saya takut tidak ada tempat untuknya di seluruh surga.
Dengan akar nenek moyang Baimai, para murid agama Buddha mempraktikkan 2 kali hasilnya dengan setengah upaya. Jika mereka dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan kurang dari setengah fondasi agama Buddha. Chen Nan berkata dengan tenang, jika saya melakukan ini, saya dapat mati tanpa tempat pemakaman. Dengan kebencian seperti itu, Buddha membunuh saya, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tetapi jika saya tidak melakukan ini, saya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bagi Yuxin, saya lebih suka menjadi musuh Buddha. Petik 2. Keputusan yang tampaknya sederhana ini sudah penuh dengan dedikasi. Yuxin telah melakukan banyak hal untuk Chen Nan. Jika Chen Nan sekarang dapat menangkap secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah, bahkan jika dia adalah musuh dari seluruh surga. Zijin Shenlong menghela nafas dan berkata, karena kita dapat berpikir bahwa Buddha juga tahu kelemahan Lingshan, dia harus meletakkan segel dengan kekuatan besar, tidak mudah untuk menghancurkan akar roh bawah tanah. Chen Nan tersenyum tipis, melihat kembali ke naga kecil di bahunya, dan berkata, saya selalu mengabaikan salah satu kemampuan naga. Dia pernah melahap peninggalan generasi pertama Dewa Cahaya, dan yang ketiga lahir tanduk itu dapat menghancurkan semua segel. Dia pernah dengan mudah memecahkan segel pertama dan kedua dari lapisan neraka ke-18. Saya pikir jika Anda memberinya cukup waktu, saya akan menanamkan semua keterampilan Anda ke di dalam tubuh, Anda pasti dapat memecahkan segel Lingshan. Petik 2. Zijin Shenlong dengan curiga berkata, baiklah. Baby Long juga mengerjapkan matanya dan bergumam, aku tidak tahu apakah tanduk ini berguna. Chen Nan sangat percaya diri dan berkata, saya pikir setelah kematian Dewa Cahaya terluka parah, peninggalan yang ditinggalkannya pasti mewarisi kemampuan khususnya. Dewa Cahaya legendaris lebih baik dalam menyegel dan menghancurkan segel. Saya tahu bahwa ia pernah menyegel beberapa karakter yang lebih kuat di lapisan neraka ke-18. Saya pikir kemampuan bayi untuk memecahkannya setara dengan generasi pertama Dewa Cahaya. Petik 2. Oh, tongkat dewa yang hebat, istirahatlah dengan tenang. Ayahku dan bayi Dawei Tianlong akan bekerja sangat keras untuk mengumpulkan semua relik salehmu agar sekolahmu tidak hilang. Selama pidato, mata Xiaolong pencuri yang cerah, jantung lebih buruk daripada tindakan. Chenan diam-diam menyelam ke Lingshan dan melepaskan 2 naga di hutan lebat di kaki gunung. Chenan memegang Thunder Divine Sword, tubuhnya dan pedangnya menjadi satu, kepala dan kakinya berubah menjadi cahaya ilahi, dan ia menghilang ke tanah. Setengah seperempat jam kemudian, Chen Nan kembali dari bawah tanah dan berkata, seperti yang diharapkan, bawah tanah dilindungi oleh mana dan berpakaian di bawah penghalang. Bayi naga melihatmu. Chen Nan dan Zijin Shenlong terus mengirim elemen nyata ke tubuh Xiaolong sampai mereka berhenti berteriak. Baby Long berkedip lebar dan bergumam, mungkin itu akan menggali sesuatu di bawah. Bagaimanapun, dia mendengus ke tanah. Chen Nan dan Zijin Shenlong mengikuti di sepanjang gua bawah tanah, dan lapisan cahaya dan kecemerlangan suci di bawah tanah yang dalam menyelimuti akar roh di bawah. Baby Dragon sedang berjuang untuk memecahkan segel, dan si kecil berkeringat. Tongkat dewa besar sudah menyala. Tongkat besar yang botak itu sangat keji sehingga segel di sini benar-benar sakit kepala. Upaya. Chen Nan mendorong, dan pada saat yang sama memberi sinyal kepada Zijin God untuk datang, dan mereka berdua mulai memberikan elemen yang sebenarnya kepada Xiaolong lagi. Ini adalah proses yang sangat sulit. Kerangka 1 orang dan 2 naga tersebar, dan tidak sampai beberapa hari kemudian segel akhirnya rusak. Perisai segel yang kuat seperti piring besi tebal, dan lubang kecil dibor seumur hidup. Butuh begitu banyak upaya untuk mencapai hasil sekecil itu, dan Baby Dragon hendak menyerang ketika dia lelah. Namun, setelah Chen Nan membuang semua jenis godaan, bayi naga sekali lagi mengabdikan dirinya pada pekerjaan yang menyakitkan. Setelah sedikit mematahkan segel, kekuatan pesona ini akhirnya turun drastis. Setelah setengah jam, Dragon Baby menggunakan tanduk ketiga untuk merobek segel kecil pesona. Ada ledakan sorakan di bawah tanah. Melalui segel yang rusak, Chen Nan dan kedua naga itu melihat ke bawah, dan mereka bisa melihat seekor naga besar yang mengaum di gua bawah tanah, dengan naga yang menderu dan cakar. Batas meluap sedikit kecemerlangan. Aku mengandalkan. Zijin Shenlong berseru, akar roh ini benar-benar langka antara langit dan bumi. Itu telah berubah menjadi bentuk naga. Sudah memiliki jiwa. Surga tahu betapa besar aura yang ada di bawah tanah ini. Oh, tongkat dewa besar sudah menyala. Ada masalah dengan naga yang dibentuk oleh aura kental. Kamu lihat ada kunci aura di keempat cakarnya. Memang, aura naga 1000 kaki yang mengembun menjadi jiwa, dan keempat lengan cakar diikat oleh rantai aura tebal. Zijin Shenlong memiliki umur yang panjang, dan pengetahuannya luas. Dia menghela nafas, sekolah Buddha ini benar-benar cukup kejam. Jiwa dari akar roh dalam jutaan mil dari lingkaran di penjara di sini, tidak heran Buddha ini aura bumi sangat berlimpah. Ini 10 kali lebih keji dari para perampok. Aura dalam radius 1 juta mil pada awalnya didistribusikan secara merata, tetapi sekarang di penjara di tempat ini, dan daerah lain pasti miskin dan jahat. Petik 2. Xiaolong membuat tongkat dewa dan berkata, kebaikan dan belas kasihku yang besar akan menyelesaikan semua kejahatan ini, bahkan Mihair. Selain itu, Chen Nan juga menemukan sesuatu yang salah. Ada benda hitam mengkilap dan tidak dikenal di jantung jiwa naga yang bersinar. Itu bukan sesuatu yang kental oleh aura, tapi itu seperti monster yang sangat menakutkan. Karena meskipun rohnya luar biasa dan sangat kaya di sini, Chen Nan masih merasakan gelombang energi sihir yang mengerikan.
Buddha saya berbelas kasih. Seorang Buddha tiba-tiba terdengar di sini, meskipun penuh belas kasih, tetapi itu membuat Chen Nan merasa dingin dan berkeringat. Satu orang dan dua naga melihat ke belakang, dan melihat seorang biarawan muda mengenakan jubah biarawan putih bulan, yang berdiri di belakang mereka dan tersenyum, tidak memiliki temperamen lapang. Siapa kamu? Teriak Chen Nan, dan dia harus menghela nafas dalam hati bahwa Buddha menyembunyikan naga dan harimau yang terbaring, walaupun dia sangat hati-hati, dia masih ditemukan. Naga berkepala dua juga waspada dan dapat datang di belakang mereka diam-diam, menunjukkan bahwa biksu itu memiliki mana yang dalam. Mereka mungkin bukan lawan. Biksu yang malang itu baik. Si Jin Shenlong berkata, apa? Apakah kamu orang botak pertama? Oh tidak, itu adalah Buddha pertama, murid besar Buddha. Ini biksu yang malang. Mengapa beberapa donor masuk ke gerbang Buddha? Ini, kita menyelinap masuk secara tidak sengaja. Kulit naga Zijin menanggapi dengan senyuman, sekarang dihalangi oleh mana Buddha yang tidak terduga, itu benar-benar membuat mereka pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki tanah. Dengan senyum di wajahnya, Huairen membacakan nomor Buddha, Buddha saya penuh belas kasihan. Telah ada ribuan tahun naga yang belum pernah terjadi sebelumnya di surga, dan sekarang ada dua naga yang tiba-tiba lahir. Ini adalah berkat besar bahwa saya akhirnya dapat memiliki penjaga naga di depan tempat duduk saya. Kedua naga itu sangat marah, berharap segera menerkam. Chen Nan tidak mengatakan sepatah kata pun, menyebarkan sayap dewa, mengikuti celah yang dibuka oleh bayi naga, menyikat ke dalam liang, kedua naga saling melirik dan bergegas masuk dengan cepat. Buddha saya berbelas kasih, apa arti ketiga donor? Apakah Anda ingin melawan gagasan akar roh? Jika demikian, saya menyarankan beberapa donor untuk kembali lebih awal, dan lautan kesulitan tak terbatas untuk kembali ke pantai. Ambil kultivasi Anda sebagai contoh, sekali dekat dengan jiwa dari roh akar, itu akan dihancurkan oleh aura luas secara instan. Petik 2. Jelas Huairen tidak takut. Chen Nan masih tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya dengan cepat membuka dunia batin, dan menghilangkan guntur ajaib dari kuil guntur dan botol kristal dengan api ungu Thor, sehingga mereka melayang di kehampaan. Ao, wo. Zijin Shenlong menggigil sedikit dan berkata, naga. Ibu naga ada di. Baby Long segera memutar matanya. Kedua naga itu tahu kengerian guntur dan api dewa ini secara mendalam, jika energi magis yang begitu besar meledak pada saat yang sama, bisa dikatakan bahwa roh akar dapat meledak bahkan jika yang lain datang, yang lebih dari cukup untuk membalikkan seluruh gunung roh. Meskipun Huairen belum pernah melihat peralatan ajaib ini sebelumnya, dia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dia membacakan sangkakala Buddha dan berkata, Buddha saya berbelas kasih, dan ketiga donor kembali ke pantai. Chen Nan berkata dengan suara yang dalam, saya sepertinya ingin melihat ke belakang, tetapi Anda memblokir sirkuit kami. Biksu yang malang itu tidak jahat. Huairen melintas menjauh dari lubang yang menuju ke permukaan. Chen Nan dengan cepat memasukkan Zijin Shenlong dan bayi naga ke dunia batin, mengambil celah guntur sihir dari segel dan bergegas keluar, dan kemudian melemparkan guntur sihir kembali. Dia membuka God King Wing dan bergegas ke atas, ingin melarikan diri dengan cepat dari dunia bawah tanah ini. Tetapi pada saat ini, Huairen akhirnya dimulai, dan cetakan tangan besar dari Buddha dicetak dengan ganas. Terlepas dari kecepatan cepat Chenan, Huairen telah dipersiapkan dengan baik dan masih melakukan tembakan keras di atas sayapnya yang melebar. Puff! Chen Nankong memuntahkan darah dan naik ke langit. Pada saat yang sama, dalam proses ini, suara ledakan yang luar biasa terdengar di gua, seolah-olah langit runtuh, dan jiwa-jiwa orang yang gemetar semua akan keluar dari tubuh. Biksu Huairen terperangah, dia tidak berharap akan memiliki konsekuensi seperti itu, dia merasa bahwa akhir dunia akan datang, dan seutuhnya orang itu telah kehilangan jiwanya, apa? Chenan meludahkan darah dan terbang ke permukaan, sidik jari Buddha Huairen menghancurkan organ-organ dalamnya, jika tidak ada sayap Dewa Raja yang memblokir 90% kekuatan, dia mungkin sudah menghancurkan tulangnya mengatakan bahwa asap abu-abu padam. Saat ini, langit bergetar dan tanah bergerak, seluruh tanah Buddha bergelombang seperti gelombang, turbulensi yang keras membuat semua biksu dan Buddha merasa kagum. Boom! Lingshan yang agung runtuh menjadi dua, dan kemudian gas iblis yang mengerikan keluar dari tanah. Pada saat ini, awan berubah, dan langit dan bumi kehilangan warna. Tanah Buddha yang semula damai tidak hanya mengguncang gunung dengan keras, tetapi juga awan ajaib berguling di atas langit, dan warna tinta yang tak berujung menutupi tanah Buddha ini. Sepertinya ada iblis yang datang segera. Para beku dan penganut agama Buddha yang dihormati semuanya ketakutan, dan banyak orang sudah mengerti apa yang terjadi, wajah mereka malu, dan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Pada saat ini, awan ajaib itu perkasa, kemarahan yang dahsyat menghampiri Xiaohan dari tanah, dan suara dentang seperti logam menyebar ke seluruh tanah Buddha, surga kembali. Chen Nan kagum sampai-sampai dia tidak bisa menambahkan lebih banyak, dan meledakkan sejumlah besar energi magis untuk meledakkan jiwa akar roh, tapi bagaimana dia meledakkan iblis surgawi? Pada saat ini, ada tekanan gelap antara langit dan bumi, awan iblis yang tak berujung diselimuti gunung-gunung, dan pemandangan menakutkan iblis dunia akan segera datang. Bumi bergelombang seperti ombak, dan beberapa puncak gunung telah runtuh, dan separuh fondasi gunung Lingshan yang tersisa juga meledak dalam sekejap. Banyak kuil di atas puncak runtuh dalam sekejap, dan patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sumber iblis Qi, gua di bawah gunung Lingshan, masih bergetar hebat. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, tanah Buddha yang damai telah menjadi domain sihir.
Chen Nan membuka sayap Dewa Raja, dan cahaya keemasan berkedip, dan telah terbang lebih dari 10 mil. Pada saat ini, Lingshan benar-benar runtuh, bahkan dengan beberapa puncak di dekatnya. Kuil-kuil di atas puncak telah hancur berkali-kali, dan sejumlah besar biksu dan Buddha meneriakkan jumlah Buddha dan terbang ke langit. Kuil Buddha Agung yang melayang di Gunung Lingshan akhirnya dimiringkan, lempeng naga bajingan benar-benar benar, akar arwah dihancurkan, dan aura bawah tanah menyebar ke kejauhan. Jumlah Buddha terus berlanjut, dan hampir 100 biksu tua terbang mendekat. Mereka ingin menggunakan kekuatan mana untuk menyeret dan menjatuhkan beberapa kilometer persegi istana ke permukaan yang kosong. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Suara siulan ajaib terdengar dari langit. Sebuah gas sihir hitam seperti ledakan, melonjak ke langit melawan langit, kekuatan agung menghantam istana beberapa kilometer persegi. 20 biksu veteran mematahkan tulang mereka dan segera patah, dan berubah menjadi lumpur di tempat itu. Selain itu, ada lebih dari 30 orang yang terluka parah, mereka dengan cepat terbang. Istana langit yang megah meledak dengan cahaya ilahi yang mempesona. Meskipun masih jatuh perlahan, energi sihir yang mengerikan diblokir dan diserang oleh musuh-musuh asing. Arai 5 elemen besar sudah berjalan. Meskipun tidak memiliki sumber energi spiritual yang besar, tapi itu masih bisa mendukung untuk sementara waktu. Ada sihir lain bersiul di langit, disertai dengan jeritan air mata. Murid Agung Buddha, Huairen, meludahkan darah dan terbang keluar dari gua. Saat ini, wajahnya seperti kertas emas, tidak ada darah, dan ada lubang darah yang tembus pandang antara dada dan perutnya. Sepertinya bentuknya sudah aus seumur hidupnya. Dia memuntahkan darah sambil berbicara, dan hampir tidak berkata, cepat. Cepat, tolong kembalilah. Jiwa dari roh akar tersebar, dan iblis. Iblis keluar dari perangkap, kilatan cahaya, peninggalan seukuran kepalan tangan, tidak tahu dari mana asalnya, melayang ke dada Huairen, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Di kejauhan, mata Chen Nan dingin dan langsung, tetapi dia tidak bergerak, dan ini bukan waktu terbaik untuk memulai. Iblis surgawi dilahirkan melampaui harapannya, tetapi itu juga memberinya peluang baru. Ledakan, ledakan, titik. Bumi bergetar hebat, dan lebih dari selusin gunung runtuh. Pada saat yang sama, kuil Buddha Agung yang menggantung di langit akhirnya jatuh miring. Dalam suara, gemuruh, jatuh di sisa-sisa gunung yang rusak. Dilindungi oleh sejumlah besar elemen, candi Buddha ini belum rusak seperti yang diharapkan Chen Nan, masih utuh. Tanah yang bergetar akhirnya menjadi tenang, dan suara iblis Hao berhenti, hanya suara Buddha yang bergema di bumi Buddha yang bergejolak. Ini adalah bencana, dan tanah Buddha yang damai benar-benar hancur seperti ini. Setan legendaris lahir, dan itu sebenarnya di bawah tanah dari tanah Buddha. Kecuali untuk beberapa beku senior dan Buddha, semua praktisi muda Buddha terkejut. Ribuan biksu dan Buddha melantunkan nomor Buddha di udara, semuanya menatap gua yang gelap seperti musuh. Berisik. Setelah iblis minum, awan gelap teror yang tak dapat dijelaskan naik perlahan di gua. Tekanan agung seperti laut, kuat, melonjak di dunia ini. Ini adalah kekuatan yang harus ditakuti semua orang. Banyak biksu dan Buddha yang lemah tidak dapat mendukung dan runtuh, dan bahkan Chen Nan, yang lebih dari selusin mil jauhnya, merasa takut. Iblis di awan ajaib itu berteriak dengan dingin, pencuri botak, di mana keledai Zen tua King Zen. Seorang biksu berdarah muda menggigil dan berteriak, besar, tebal. Kuno, Buddha kuno, bagaimana Anda bisa membiarkan iblis ini menghujat? Menghadapi iblis surgawi, bahkan jika ia sangat berani, ia berkomitmen untuk melindungi Zen Buddha kuno, namun masih gemetaran di bawah pamor iblis. Setelah dengungan dingin, kilatan cahaya hitam melintas, dan biarawan muda itu meledak dalam sekejap, dan tulang yang patah berhamburan kemana-mana. Saya tidak bisa melihat penampilan iblis surgawi di awan ajaib, saya hanya bisa mendengar kata-kata Nasen Leng, kebotakan pencuri King Chen tidak berani berbicara dengan saya seperti ini. Botak kecil yang berani menegur saya ingin Anda tahu itu ada di tanah Buddha, dan itu juga iblis saya. Petik 2. Pada saat ini, seluruh tanah Buddha suram, dan nama iblis ada di 3 alam. Dia keluar dari bawah tanah Buddha, dan dia datang untuk mencari Buddha Zen kuno. Jelas, meterai iblis surgawi menderita dan King Chan saling terkait erat, dan sekarang perlu untuk membalas terhadap agama Buddha. King Zen sudah duduk, dan Buddha tidak lagi. Buddha pertama terluka parah, siapa yang bisa menghentikan setan bergengsi? Seorang beku tua berdiri dari kerumunan dan berkata, surga, apa niatmu? Karena kalian gangster botak, mereka sama sekali tidak pantas mendapat tembakanku. Tianmo tersenyum dingin, di mana King Chan? Hanya dia yang pantas ditembak. Selama pidatonya, awan iblis di dekat iblis semuanya tersebar, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua biksu dan Buddha terkejut, di mana tubuh manusia yang lengkap di awan ajaib, tetapi hanya setengah tubuh. Terpisah dari pinggang dan perut, tidak ada tubuh bagian atas, hanya sepasang kaki dan pinggul yang kuat. Dan dia sadar dan berpikir. Jelas, Tianmo menembus ke dalam hati semua orang dengan fluktuasi spiritual, tetapi rasanya seperti dia benar-benar diucapkan. Chen Nan tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu bahwa kepala Demon Surgawi berada di alam mendalam Dujia. Segera tangan kiri Demon Surgawi terbang menjauh darinya. Tidak mungkin untuk membentuk tubuh iblis surgawi yang lengkap dengan begitu cepat. Semua ini membuatnya tiba-tiba jelas. Aku tidak mati, langit tidak bisa dihancurkan.
Bumi terkubur. Cedera ini tidak ada hubungannya dengan kebotakan pencuri Zen hijau, tetapi karena aku terjaga di sasisnya, aku harus melawannya. Luka di dada Buddha pertama telah sembuh, dan dia berdiri dengan suara dingin. Grandmaster King Zen sudah duduk. Demon surgawi berteriak, pembohong, saya jelas merasakan napasnya di sini. Hanya setengah kilat, setengah dari sisa tubuh muncul di depan Huairen. Kakinya meninggalkan beberapa gambar sisa di udara. Huairen terpaksa menghindar terus-menerus, dan pada saat yang sama dengan cepat mendesak kekuatan Buddha untuk melawan sisa tubuh iblis. Pada saat yang sama, Huairen berteriak cepat menyerah pada 10 putra, dan dia hanya sisa-sisa setan surgawi. Hanya jejak jiwa residual iblis surgawi, kita sudah bertarung dengannya di gua. Sangat mengerikan dalam imajinasi, selama Buddha kembali, dia akan sulit untuk berhasil. Petik 2. Di antara 10 Buddha, hanya Huairen yang berlatih di tanah Buddha, dan sisanya memiliki gua sendiri. Oleh karena itu, formasi Fumo 10 putra hanya dapat ditampilkan oleh 3 generasi murid. Huairen bertabrakan dengan cepat dengan sisa-sisa setan surgawi, dan 10 putra setan arai mengelilingi mereka. Sang Buddha pertama diam-diam menangis, dan dia tidak bisa menyingkirkan setan surgawi. Turbulensi iblis berkobar, dan iblis surgawi mencibir lagi dan lagi, bahkan jika itu adalah tubuh sisa, bahkan jiwa sisa, itu sudah cukup untuk membersihkanmu. Dalam 8 langkah iblis surgawi, setiap pukulan merobek kekosongan, dan sesaat, Huairen tidak bisa lagi mendukungnya. Energi iblis yang mengerikan terus melonjak, membuat gunung-gunung di tanah Buddha bergetar. Ledakan. Pedang sihir halus yang terkondensasi oleh sinar energi sihir sangat menerbangkan Huairen, dan peninggalan seukuran kepalan tangan melayang di depan sisa-sisa iblis. Dia mencibir, kebotakan pencuri Zen benar-benar duduk, membosankan. Pada saat ini, Buddha pertama, yang hampir dipotong setengah oleh bahunya, meludahkan darah, dan berteriak keras, arai 10 Sifu Mo diluncurkan dengan kekuatan penuh, dan pada saat yang sama, 10 arai Sifu Fu ditambahkan ke pinggiran. 10 anak lelaki Fumo mengepung iblis di tengah, tetapi sepertinya sulit menjebaknya sama sekali. Seorang beku tua mendekati Huairen dan berkata, jika 5 dari 10 Buddha ada di sini, mereka mungkin dapat menyegel sisa-sisa iblis, tetapi tampaknya sulit untuk menjebaknya sekarang. Buddha pertama menghela nafas dan berkata, iblis legendaris benar-benar mengerikan. Biarkan semua orang menghindari aula Buddha saya, dan kemudian mulai pertahanan 5 elemen arai besar, menunggu Buddha saya kembali ke setan. Meskipun formasi 5 elemen besar sangat kuat, tapi, sumber aura terputus, dan aura kurang saat ini, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Seharusnya bisa mendukung kembalinya Buddhaku. Dengan cara ini, ribuan biksu dan Buddha bersembunyi di aula Buddha dengan 5 elemen. Arai sisi Fumo sulit untuk menjebak iblis. Cahaya keemasan melintas, dan relik yang melayang di samping iblis berubah menjadi seutas benang emas yang membuat suara menerobos langit, terus-menerus melewati dada 13 biksu dan teman akhirnya, menabrak puing-puing yang runtuh di puncak. Darah terciprat, mayat-mayat jatuh, dan para biksu dan Buddha yang tersisa menjadi abu kematian. Demon surgawi mencibir, Buddha tidak terkecuali, sangat sulit dikalahkan. Untuk peninggalan Buddha Zen kuno dan beberapa biksu dan Buddha yang masih hidup, setan-setan surgawi memecatnya, dia mengguncang sisa tubuhnya dan bergegas menuju kuil Buddha yang megah. Chen Nan terkejut di kejauhan, dan sisa-sisa iblis surgawi lahir tiba-tiba, yang memberinya kejutan besar. Sekarang, seorang putra peninggalan dari seorang Buddha-Buddha kuno, ditembak ke gunung-gunung yang tersisa oleh iblis dengan cara ini, meskipun Chen Nan melihat kesempatan itu, dia tidak segera bertindak. Tidak sampai sisa-sisa iblis surgawi menghilang di istana Buddha yang megah bahwa Chen Nan menyebarkan sayap Raja Dewa, dan berubah menjadi lampu listrik untuk bergegas menuju puncak residual yang berdinding setengah. Ketika Chen Nan mencari peninggalan emas, dia merasa seberat gunung, ini adalah kehidupan Yusin. Pada saat ini, cahaya keemasan kuil Buddha yang jauh berada dalam ayunan penuh, dan arai 5 elemen bergerak, dan raungan iblis surgawi terdengar, dan seluruh kuil bergetar. Chen Nan baru saja mengumpulkan peninggalan para Buddha kuno King Zen di dunia batin, dan dia merasakan bahwa beberapa orang kuat menghembuskan nafas kepadanya. Setelah kehilangan jiwa mereka untuk waktu yang lama, beberapa lohan, yang telah kehilangan jiwa mereka, terpana untuk waktu yang lama, dan akhirnya pulih dengan lambat. Pertama kali mereka bangun dan berbalik, mereka mencari peninggalan Buddha kuno King Zen, ini adalah harta dari tanah Buddha dan tidak boleh hilang. Namun, ketika mereka bergegas ke King Feng yang runtuh, Chen Nan sudah terbang jauh dari sini, dia membuka sayap Dewa Raja dan tiba di puncak, diam-diam menonton aula Buddha Jingguang Daseng di kejauhan. Setelah 5 elemen arai beroperasi, kayu emas, air, api, bumi, dan 5 elemen vitalitas terus membengkak antara langit dan bumi, dan seluruh aula dipenuhi dengan kemuliaan ilahi. Tampaknya sisa-sisa iblis dalam kesulitan besar, menderu terus-menerus dalam karakter kuil, dan pada saat yang sama suara nyanyian ribuan biksu dan Buddha menyebar karakter kuil dan langsung ke langit. Mendengar meditasi Buddha, Chen Nan tiba-tiba merasakan tekanan besar yang tak terlihat, begitu jauh dan begitu kuat, dia menghela nafas bahwa agama Buddha benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Di kejauhan, beberapa arhat yang mencari Buddha kuno King Zen berseru. Buddha surgawi bernyanyi. 5 elemen arai besar tidak bisa menjebak setan, tetapi juga membutuhkan meditasi Buddha. Setan ini terlalu kuat. Saat ini sudah malam, tetapi tanah Buddha sudah tertutup oleh roh surgawi, dan sudah gelap. Tidak mungkin untuk mengatakan langit yang sebenarnya.
Tanah Buddha yang damai lenyap, dan iblis dilahirkan melampaui harapan semua orang. Pada saat ini dan di sini, hanya Buddha bernyanyi dan raungan magis, satu-satunya cahaya yang tersisa adalah cahaya suci dari 5 elemen. Tapi ada ledakan cahaya sihir. Bagi agama Buddha, ini adalah bencana yang mengerikan. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa menembus ke tanah Buddha dengan cara ini, dan dapat membuat agama Buddha sangat malu. Saya takut ini adalah iblis pertama di zaman kuno. Sang Buddha, yang berjarak 90.000 mil jauhnya, telah mempelajari segala sesuatu tentang kelahiran Buddha. Ini adalah berita buruk baginya bahwa iblis surgawi dilahirkan untuk melakukan serangan balik. Dia ingin berdiri teguh pada iblis. Dia memiliki kekuatan untuk menaklukkan sisa-sisa iblis, tetapi pada saat ini dia tidak bisa pergi. Tidak hanya tubuh aslinya ada di sini, tetapi juga tubuh asli Tantai Peri dan Dao Su surgawi akhirnya datang ke tempat kejadian. Buku keajaiban pertama kini berada di tangan Peri Tantai. 3 penguasa langit tidak berniat untuk membuat kembali catatan cinta yang terlupakan. Tetapi ranah ideologis dalam buku aneh ini adalah apa yang mereka idam-idamkan. Selama mereka dapat melihatnya, mereka mungkin dapat memahaminya dan membuat terobosan. Seberapa besar basis budidaya dan seberapa besar itu? Dia bukan Buddha batu. Dia adalah Buddha yang dibangun oleh orang-orang dengan darah dan daging. Jika seseorang memiliki keinginan, itu adalah saat yang kritis. Dia tidak mau menyerah. 3 Raja Agung Buddha, Peri Tantai, dan Tao dari 100 surga saling berhadapan di ketinggian beberapa ribu meter, dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat mereka. Ini bukan lagi pertarungan antara tinju, telapak tangan dan pedang. 3 dunia kecil seperti Fata Morgana muncul di langit, dan ketiga leluhur dan semua sektor di dunia meluncurkan ofensif dan defensif di dunia kecil yang mereka ciptakan. Pertarungan semacam ini 100 kali lebih brutal daripada pertempuran abadi. Kekuatan yang melonjak di dalamnya dapat menghancurkan ratusan dewa peri kapan saja, dan menghancurkan dewa peri di tangan. Ini adalah permainan antara dunia kecil. Nenek moyang Huntian Tao telah mengorbankan inkarnasi, tetapi tentu saja tidak menyelesaikan Wang Zi. Dalam duel dengan Wang Zidi, meskipun Avatar memiliki sedikit kekuatan untuk membawa leluhur surga campuran, ia akhirnya membunuh Wang Zi hampir. Wang Zi hanya satu baris jauhnya, dan akhirnya gagal menjadi Raja Dewa. Inkarnasi leluhur dari surga campuran adalah tangan Raja Dewa lain di luar ladang. Raja ini adalah Raja Laut Timur, Li Daozhen, dan memiliki hubungan yang hebat dengan faksi Dantai. Jika Chenan ada di sini, dia pasti akan mengenali Raja Dewa Laut Timur, yang sudah tua 10.000 tahun yang lalu dan memiliki hubungan yang hebat dengannya. Di hamparan pegunungan yang luas ini, puncak di kejauhan sudah penuh dengan petani, dan ada puluhan ribu orang. Peri yang kejam jatuh ke dunia yang kejam, catatan cinta yang terlupakan, lahir dan menyebar ke seluruh langit. Semua dewa peri datang untuk buku hari ini. Tetapi saat ini, 3 raja besar sedang bergabung, dan raja dewa lainnya sedang bertarung. Puluhan ribu pembudidaya ini hanya bisa menunggu dan melihat dari kejauhan. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Semua orang percaya bahwa ada lebih dari 4 raja dewa yang hadir saat ini, dan pasti akan ada raja-raja yang mengawasi. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi peristiwa besar dalam sejarah surga. Pertempuran 3 patung di atas langit itu layak untuk diubah, dan dunia dikalahkan. Telapak tangan dan Taixuan dipegang dengan tangan, jadi dia secara bersama-sama ditekan oleh Buddha dan leluhur Taois surgawi. Pemandangan dunia kecil di sekitar dan Taixuan telah rusak parah, dan gunung, sungai, padang rumput, dan danau terus runtuh. Dantai sama sekali tidak peduli, dia sudah membuka kisah cinta yang terlupakan, dan menonton buku indah pertama ini dengan tenang dalam pertempuran Raja Dewa ini. Semakin banyak ini, semakin kuat serangan yang diluncurkan oleh Tao dan Buddha Huntian, berharap untuk menghancurkan pertahanan dan Taixuan sesegera mungkin. Dan Taixuan telah membacanya, dan ketika dia membalik halaman-halaman buku itu, terdengar ledakan. Sebuah suara seperti suara surga terdengar di udara, aku akan memberimu pandangan untuk melihatnya. Peri Tantai menjabat tangannya dan membuang, catatan cinta yang terlupakan, terbang antara Buddha dan leluhur langit dan bumi, dan kemudian Peri Dantai, seperti awan yang mengalir, tubuh peri yang anggun dan indah yang menarik keluar dari medan perang. Wajah King Cheng King Guo menyapu ke bawah, yang segera memberi semua pembudidaya perasaan tercekik, tetapi di hadapan yang maha tinggi surga, tidak ada yang berani menghujat. Peri Tantai terbang ke Dewa Laut Timur Li Daozhen dan Wang Zi yang terluka parah, dan menyaksikan perubahan di medan perang bersama mereka. Benar saja, seperti yang diharapkan banyak pembudidaya, tidak hanya ada 4 Raja Dewa di tempat kejadian. Begitu dan Taixuan mundur, orang lain bergegas ke kelompok pertempuran untuk memperjuangkan buku aneh di udara. Kis terdengar pelan, The Forgotten Love Record dibagi menjadi 3 oleh 3 hal, dan satu bagian dirampok oleh 1 orang. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran mengenali Raja Dewa yang bergegas ke langit. Ini adalah leluhur Tao yang tak kenal ampun. Benar-benar leluhur Raja Iblis. Sebuah buku terbagi menjadi 3 bagian, yang tak tertahankan oleh ketiga dewa, mereka bertarung melawan Raja bertingkat dewa, sambil menelusuri sisa-sisa tangan mereka sendiri. Energi kehancuran yang memberontak di atas langit mengalir kemana-mana, dan perang itu sengit. Setelah membaca sisa-sisa di tangan mereka, San Sun hanya mengucapkan 2 kata satu sama lain, tukar. Terjadi pertengkaran, sampai ketiga lelaki itu berhasil bertukar bacaan mereka, dan leluhur surgawi berkata dengan marah, ini bukan volume penuh. Konten di dalamnya tidak koheren sama sekali.
Tampaknya terpotong oleh pelompat halaman. Setelah membacanya dalam satu langkah, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa ini adalah buku sampah? Apakah Wuzi ingin membaca lelucon kami? Petik 2. Sang Buddha juga mengatakan nomor Sang Buddha dan berkata, apa artinya ini, peri Dantai? Pada saat ini, Dantai Xuan sama sekali tidak terlihat seperti yang tertinggi. Dia tersenyum ringan, dan wajahnya yang cantik agak nakal. Dia berkata, Buddha, jangan salahkan aku. Jika kamu mengatakannya, kamu tidak percaya itu saya harus berpikir bahwa saya ingin memonopoli buku yang luar biasa ini. Petik 2. Daozu yang tidak simpatik mendengus dingin, dan meninggalkan sisa di tangannya. Dan Taixuan tertawa dan berkata, kamu sekarang meninggalkan buku ajaib, Raja Iblis Tua, jangan menyesalinya di masa depan. Mungkin sisa-sisa akan segera muncul di surga. Ekspresi dingin dari leluhur Tao yang tak kenal ampun itu hampir seperti es yang terpahat. Dia mencibir, kalian junior adalah yang paling licik, dan kamu telah bertarung denganmu selama 10.000 tahun. Apakah itu akan menjadi biro Anda lagi? Petik 2. Dan Taixuan tersenyum tipis dan berkata, hari ini aku sangat tersesat, dan saudari yang kejam itu pergi, yang membuatku sedih. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar umpan keluar dan menarik para dewa kuartet. Kupikir masih ada beberapa dewa yang bersembunyi secara rahasia. Apa? Petik 2. Sang Buddha mengucapkan nomor Sang Buddha dan berkata, Laona mengambil langkah mundur. Hari ini, sisa-sisa iblis surgawi lahir, dan itu mengganggu kedamaian Buddha saya. Biksu yang malang akan meletakkan setan Haotian Daozu mencibir, saya mendengar bahwa di bawah tanah Buddha, Meterai memiliki sisa-sisa iblis surgawi, tetapi saya tidak berharap itu benar. Saya benar-benar berharap bahwa suatu hari iblis akan dapat mengatur ulang tubuh iblis, biarkan saya menunggu dan melihat betapa hebat sihirnya di masa jayanya. Kebotakan Anda adalah yang paling munafik, tanah Buddha Ningshe juga ingin memperjuangkan, catatan cinta yang terlupakan, saya benar-benar berharap bahwa sisa tubuh iblis menyapu seluruh tanah Buddha Anda pada hari itu. Petik 2. Pada saat ini, wajah Buddha berubah menjadi pelangi yang panjang, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Pada saat yang sama, ada senyum di wajah dingin Daozu yang tidak simpatik, tetapi suara itu masih sangat dingin, mengatakan, saya tidak mengharapkan sebagian dari sisa-sisa kisah cinta yang terlupakan muncul di tanah Buddha, yang benar-benar hidup. Petik 2. Pemburu Tao juga menerima pemikiran dari murid-muridnya, dan dia tertawa, haha. Kita juga pergi ke tanah Buddha. Dua iblis Dao jahat seperti meteor, menghilang di langit secara instan. Ini sangat menarik, saya akan melihat siapa yang menyebarkan umpan. Peri Dantai tersenyum tipis, dan kemudian berkata kepada Wang Zi, Anda segera mengirim kembali untuk mundur. Pada akhirnya, dia dan Li Daozhen, Dewa Laut Cina Timur, juga berubah menjadi dua Changhong dan menghilang di ujung langit. Puluhan ribu pembudidaya yang menyaksikan pertempuran berteriak-teriak. Insiden di alam surga ini sangat besar. Tubuh sisa iblis surgawi baru saja keluar pada saat ini, cukup untuk mengejutkan surga. Pada saat ini, ketika dia membuat masalah di tanah Sang Buddha, catatan cinta yang terlupakan, menarik beberapa raja dewa untuk bergegas pergi. Aku takut itu akan benar-benar pecah dan menjadi berantakan. Karena dimungkinkan untuk mengumpulkan semua buku ajaib pertama, maka raja dewa yang belum muncul secara rahasia mungkin harus menembak. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tampaknya beberapa orang bersiap-siap untuk berurusan dengan agama Buddha, tetapi untuk buku ajaib pertama tentang surga, orang-orang rela masuk.